Beban kerja yang tinggi di tempat kerja atau sekolah bisa ningkatin tingkat stres kamu dan juga lingkar pinggang kamu. Di video ini aku bakal kasih tahu gimana nanganin hal ini. Kelelahan dan burnout itu buruk bukan cuma buat semangat kamu, tapi juga buat berat badan kamu. Sebuah studi baru dari para peneliti di University of Georgia nemuin kalau orang dewasa yang ngerasa terlalu banyak bekerja atau burnout sering ngembangin berbagai perilaku gak sehat yang bisa nyebabin penambahan berat badan. Para peneliti ngerekrut hampir 1.000 pria dan wanita yang kerja full time. Peneliti minta peserta ngejawab pertanyaan tentang beban kerja mereka serta perasaan kelelahan atau burnout. Mereka juga minta peserta studi buat ngelaporin kebiasaan makan dan olahraga mereka. Hasilnya nunjukin kalau karyawan dengan beban kerja yang lebih berat atau lebih menuntut lebih cenderung ngelakuin emotional eating dan makan tanpa henti. Mereka juga cenderung milih makanan yang mengandung lebih banyak lemak. Peserta yang ngerasa burnout juga nunjukin perilaku gak sehat yang sama. Mereka juga berolahraga lebih sedikit yang lebih ningkatin lagi potensi penambahan berat badan. Masuk akal kalau stres kronis dari pekerjaan ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan kesehatan yang negatif. Psikis dan tubuh fisik manusia punya jumlah energi yang terbatas. Ketika energinya habis atau mendekati habis, sistem tidak akan berfungsi dengan kapasitas optimal. Ketika berbicara tentang kebiasaan diet dan olahraga, karyawan yang terlalu stres mungkin hanya merasa terlalu terkuras oleh pekerjaan. Sehingga pikiran secara tidak sadar atau sadar bilang, "Hai, saya lelah, saya tahu seharusnya berolahraga dan makan dengan benar, tetapi saya tidak punya waktu atau energi." Ketika siklus ini diulang, jalur saraf yang kuat terbentuk dan perilaku tidak sehat yang berulang menjadi norma, kata psikolog klinis Carla Mary Manley, PhD. The International Classification of Disease atau ICD nambahin burnout ke daftar sindrom yang bisa didiagnosis pada tahun 1992. Dalam revisi ke-11 ICD yang dirilis pada 2022, mereka memperluas definisi sindrom ini, menegaskan kalau burnout adalah hasil dari stres pekerjaan dan kelelahan yang terkait. Beberapa perusahaan ngakuin dampak jangka panjang dari stres ini, perawatan diri yang buruk, dan kurangnya olahraga pada tenaga kerja mereka. Emang, perusahaan udah banyak nerapin program kesehatan kerja, tapi banyak dari program itu cuma fokus ke pengelolaan berat badan dan kesehatan secara keseluruhan, yang bakal ningkatin biaya healthcare bagi perusahaan dan bisa nyebabin produktivitas berkurang di masa depan. Sedangkan ada satu elemen yang diacukan banyak program kesehatan ini, yaitu beban atau tuntutan pekerjaan. Kayak yang ditunjukin sama penelitian tadi, tuntutan ini bisa mainin peran penting dalam kesehatan seorang karyawan. Perusahaan dapat melakukan banyak hal untuk menciptakan lingkungan kerja kolaboratif yang mengurangi stres dan memberi energi positif yang tidak kompetitif. Tujuan karyawan yang jelas, jam kerja yang fleksibel, dan ekspektasi yang wajar juga memupuk lingkungan kerja yang bebas stres dan positif, kata Manley. Manley juga bilang kalau perusahaan sebaiknya punya staf SDM yang ramah karena mereka penting buat mengurangi stres, menawarkan peluang pembelajaran mengenai pengurangan stres, dan memfasilitasi dukungan bagi karyawan yang ngerasa stres. Ada konsep dalam penelitian psikologi yang disebut self-control atau pengendalian diri yang banyak diketahui dan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengendalian diri adalah apa yang mendorong kita ngelakuin hal-hal yang mungkin awalnya tidak ingin kita lakukan tetapi berkontribusi pada kesehatan kita dalam jangka panjang, kata Chandler Cheng, PhD, seorang psikolog dan pendiri terapi lab. Misalnya hal-hal kayak olahraga, nutrisi yang baik, dan semua yang bisa bantu orang jalanin hidup yang lebih sehat. Yang menarik tentang pengendalian diri adalah bahwa itu berfungsi seperti tangki bensin. Pada awal hari, tangki pengendalian diri kita penuh. Tetapi pada akhir hari, terutama setelah hari kerja yang panjang dan melelahkan, tangki kita hampir habis, katanya. Singkatnya, pas energi kamu habis, kamu harus ngelawan banyak insting buat ngendaliin diri kamu. Orang sering menyalahkan diri sendiri ketika energi mereka habis dan mereka membuat pilihan yang kurang sehat. Tetapi sebenarnya hanya perlu menjaga tangki pengendalian diri tetap penuh, kata Cek. Ini beberapa tips yang mungkin bisa bantu. Langkah pertama buat ngatasin masalah ini adalah kenalin masalah ini dan juga mau ngelakuin sesuatu buat nanganin ini. Dengan kesadaran diri yang tidak menghakimi, individu bisa dengan perlahan tetapi pasti membuat pilihan yang lebih sehat dalam jangka panjang. Misalnya, makan siang dan makan malam sehat bisa disiapkan pada hari Minggu untuk memudahkan makan sehat selama minggu yang sibuk, kata Manley. Perusahaan bisa bantu karyawan mereka ngejaga tangki pengendalian diri mereka dengan ngasih istirahat dan netapin batasan yang sehat.
Misalnya nggak ngirim email di malam hari. Kalau perusahaan kamu gak ngasih batasan-batasan ini atau kamu ngerasa mereka masih terlalu ngeganggu, minta aja penyesuaian. Sometimes you don't get what you don't ask. Tidur yang cukup bisa nutupin banyak masalah. Tidur yang buruk bisa memperburuk stres pekerjaan dan kecemasan. Pada awalnya, stres bisa menekan nafsu makan, tetapi jika berlangsung lama dapat menyebabkan makan berlebihan atau minum alkohol berlebihan. Ketika Anda mendapatkan tidur yang tidak mencukupi, Anda akan makan lebih banyak keesokan harinya. Hanya tidur 4 jam selama 6 hari sudah cukup untuk mendorong tubuh kamu ke keadaan pre-diabetes, kata Sabina Brennan, PhD. Seorang psikolog klinis di Trinity College Dublin dan penulis buku 100 Days to a Younger Brain. Kalau usaha terbaik kamu buat ngatasin kelelahan dan burnout gak ngehasilin perubahan apapun, kamu mungkin perlu nyari bantuan dan panduan dari staf sumber daya manusia perusahaan kamu, kata Manley. Mereka adalah para profesional dengan pengalaman dalam membantu karyawan yang selain masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan nemuin solusi yang masuk akal. Nyampein masalah kamu ke mereka mungkin gak cuma bantu kamu, itu juga bisa bantu orang lain yang ada dalam situasi yang sama kayak kamu dalam jangka panjang. Stres kerja bisa berujung pada burnout dan berdampak pada berat badan serta kesehatan kamu. Penting buat kenalin tanda-tandanya dan ngambil langkah pencegahan. Temuin solusi buat ngatasin stres dan jaga work-life balance kamu. Oke, jangan lupa buat ngasih dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.